Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan pencari kebijaksanaan kuno. Pernahkah Anda merasa bahwa pada hari-hari tertentu, dunia kita menjadi sedikit lebih transparan? Bahwa tabir yang memisahkan kita dari alam lain menipis, memungkinkan bisikan takdir menembus realitas? 11 Oktober adalah salah satu hari istimewa itu. Hari di mana gerbang-gerbang tersembunyi terbuka, dan kebijaksanaan masa lalu menghampiri mereka yang berani mendengarkan. Hari ini, 11 Oktober, dikenal dalam beberapa tradisi sebagai Hari Gerbang Roh atau Hari Keseimbangan Jiwa. Ini adalah momen krusial dalam siklus alam, sebuah jembatan antara musim penghujan yang membasahi bumi dan musim kemarau yang mengeringkan, atau sebaliknya, tergantung pada belahan bumi Anda. Di Indonesia, ini sering menjadi penanda transisi, di mana energi alam bergeser, memengaruhi tidak hanya cuaca, tetapi juga nasib manusia dan aktivitas makhluk-makhluk tak kasat mata. Energi ini, yang seringkali disebut energi pembuka, dipercaya dapat mempercepat manifestasi niat, baik positif maupun negatif. Dalam kalender spiritual tertentu, tanggal 11 Oktober diperingati sebagai Hari Saint Yohanes 20 Sibara, seorang tokoh yang digambarkan sebagai paus pembuka gerbang. Meskipun ini adalah konteks Kristen, resonansinya dalam spiritualitas universal sangat kuat. Ia dihormati karena membuka Konsili Vatikan II, sebuah peristiwa yang mengubah arah gereja secara fundamental, membuka pintu-pintu baru pemahaman dan dialog. Ini adalah simbolisasi sempurna untuk hari ini. Sebuah pembukaan, sebuah kesempatan untuk memperbarui diri dan untuk mencari petunjuk ilahi atau spiritual yang mungkin selama ini tersembunyi. Umat kerap memohon kesehatan bagi yang sakit, kesuburan lahan agar panen melimpah, jodoh yang baik bagi yang mendambakan pasangan, atau kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan dan keputusan hidup yang sulit. Bahkan di balik narasi suci ini, akar-akar keyakinan pagan tentang gerbang antara dunia atau hari pergeseran energi tetap terasa kuat, mengingatkan kita bahwa jauh sebelum agama-agama terorganisir, manusia telah merasakan kekuatan istimewa pada hari-hari seperti ini, di mana batas antara yang terlihat dan tak terlihat menjadi kabur. Mari kita selami kisah yang melampaui sejarah biasa. Sebuah narasi yang berbisik tentang kekuatan pembuka dan keajaiban ilahi. Alkisah, hiduplah seorang pria sederhana bernama Angelo Giuseppe Roncalli, yang kemudian dikenal sebagai Paus Yohanes 20 Papa. Namun di balik jubah kepausan, tersembunyi takdir yang jauh lebih besar dari sekadar pemimpin agama. Dikatakan bahwa ia dilahirkan dengan kunci di dalam jiwanya. Sebuah kemampuan untuk melihat melampaui tabir, untuk merasakan denyutan zaman, dan untuk membuka gerbang-gerbang yang telah lama tertutup. Sejak kecil, ia dikenal memiliki intuisi tajam, seringkali mendengar bisikan yang tak didengar orang lain, melihat bayangan masa depan yang samar, dan merasakan aura energi yang tak kasat mata. Ia tumbuh di tengah masyarakat pedesaan yang kental dengan tradisi dan kepercayaan lokal, di mana kearifan leluhur dan tanda-tanda alam dipandang sebagai petunjuk ilahi. Ketika ia diangkat menjadi paus, dunia berada di ambang pergolakan. Orang-orang merasa terputus dari spiritualitas, tradisi terasa kaku dan sulit dipahami, dan ada kerinduan akan pembaruan. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya dari Yohanes 20 Sasi terwujud. Bukan dengan kekuatan militer atau kekayaan, melainkan dengan kekuatan niat murni dan pandangan terbuka. Ia memanggil sebuah konsili, pertemuan agung para pemimpin agama yang tak pernah terpikirkan selama berabad-abad. Banyak yang menentang, banyak yang meragukan. Bisikan-bisikan ketidakpuasan terdengar di lorong-lorong Vatikan. Ramalan buruk disampaikan oleh mereka yang takut akan perubahan.
Namun, ia bersikeras dengan ketenangan seorang bijak yang tahu akan takdirnya, mengatakan bahwa ia hanya membuka jendela agar udara segar masuk. Ia percaya bahwa kebenaran harus selalu terbuka untuk dialog dan pemahaman yang lebih dalam, tidak terkunci dalam dogma yang statis. Tindakannya bukan sekadar reformasi gereja. Ia secara simbolis membuka gerbang pemahaman, membiarkan cahaya baru menyinari dogma-dogma lama. Ia mengajarkan tentang persatuan, tentang dialog lintas batas antara agama dan budaya, tentang kemanusiaan yang lebih besar dari sekadar perbedaan. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati dan kemauan untuk mendengarkan. Konon, pada malam sebelum pengumuman konsili, ia bermeditasi di bawah cahaya bulan purnama yang keemasan. Dalam keheningan itu, sebuah gerbang cahaya terbuka di hadapannya, menunjukkan kepadanya visi tentang masa depan yang harmonis, namun juga memperingatkan tentang tantangan besar yang akan datang. Ia melihat jembatan-jembatan dibangun antara hati manusia dan tembok-tembok kebencian runtuh. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pembukaan adalah sebuah tindakan suci, bahwa keberanian untuk meruntuhkan tembok dan membangun jembatan adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati. Pada 11 Oktober, di hari peringatannya, energi pembukaan dan dialog ini kembali beresonansi, mengajak kita untuk membuka diri terhadap petunjuk gaib, untuk berani melangkah menuju perubahan yang lebih baik, dan untuk menemukan kunci-kunci tersembunyi dalam diri kita sendiri yang dapat membuka pintu-pintu takdir. Ranun Znaki Sudbi, petunjuk dari alam gaib. Pada hari istimewa ini, alam semesta berbicara melalui berbagai pertanda, bisikan dari dimensi lain yang ingin membimbing kita. Perhatikanlah dengan seksama, karena tanda-tanda nasib ini adalah pesan-pesan penting bagi perjalanan hidup Anda. Wiyakdathum, Narodni Primeti, pertanda rakyat, pertanda cuaca, dan panen. 1. Kabut tebal, saat fajar. Jika matahari terbit dihiasi kabut tebal pada 11 Oktober, itu pertanda musim penghujan akan datang dengan deras dan membawa berkah melimpah bagi tanaman pangan. Kabut ini dianggap sebagai napas para leluhur yang memberkati bumi, memastikan kesuburan yang berlanjut. Mengabaikan tanda ini bisa berarti melewatkan persiapan penting untuk panen. 2. Hujan deras, disertai guntur. Bila hujan turun dengan deras dan disertai guntur di hari ini, itu pertanda bahwa tanah akan subur dan panen berikutnya akan melimpah ruah. Namun, guntur juga mengingatkan akan adanya energi kuat yang harus dihormati. Sebuah peringatan agar tidak berlebihan dalam memanfaatkan alam. 3. Angin timur yang kencang. Angin bertiup kencang dari arah timur di pagi hari, mengindikasikan datangnya perubahan besar dalam masyarakat atau keluarga. Ini bisa jadi pertanda baik atau buruk, tergantung pada bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Mereka yang bijak akan bersiap menghadapi segala kemungkinan, sementara yang abai akan terombang-ambing. 4. Pelangi ganda setelah hujan. Melihat pelangi ganda setelah hujan pada hari ini adalah pertanda keberuntungan ganda yang akan datang. Ini bukan hanya janji kekayaan materi, tetapi juga kebahagiaan dalam hubungan dan keselarasan batin. Jangan pernah lupakan momen keajaiban ini, karena ia membawa energi positif yang kuat. 5. Burung berkicau, nyaring dan berkerumun. Jika burung-burung berkicau lebih nyaring dan berkerumun di satu tempat pada 11 Oktober, itu menandakan cuaca akan cerah untuk beberapa hari ke depan, memungkinkan para petani menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa hambatan. Ini adalah doa dari alam untuk kelancaran aktivitas manusia. 6. Daun pohon tua gugur lebih cepat. Bila daun-daun dari pohon tua gugur lebih cepat dari biasanya di hari ini, pertanda akan ada musim kering yang panjang di kemudian hari. Ini adalah panggilan untuk mulai berhemat air dan menyiapkan cadangan, karena alam memberikan peringatan dini agar kita tidak lengah.
7. Bunga mekar di luar musim. Menemukan bunga yang mekar di luar musimnya pada 11 Oktober melambangkan harapan baru dan keajaiban yang tak terduga akan menghampiri hidup Anda. Ini adalah simbol bahwa bahkan di tengah ketidakpastian, keindahan dan peluang baru selalu bisa muncul jika kita mau melihatnya. Pertanda, sehari-hari dan keuangan. 1. Menemukan koin atau benda berkilau. Jika Anda menemukan koin atau benda berkilau di jalan tanpa sengaja pada hari ini, itu adalah isyarat bahwa rezeki tak terduga akan datang. Jangan lewatkan kesempatan ini, ambillah dan simpan sebagai jimat keberuntungan. Ini adalah hadiah kecil dari semesta yang perlu disyukuri. 2. Tersandung saat keluar rumah. Tersandung saat melangkah keluar rumah pada 11 Oktober dapat diartikan sebagai peringatan untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan. Ada energi yang mencoba mengganggu fokus Anda, menguji kewaspadaan Anda terhadap lingkungan sekitar. 3. Melihat kucing hitam. Menyeberang. Melihat seekor kucing hitam menyeberang jalan di depan Anda pada hari ini bukan pertanda sial seperti yang sering dipercaya. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa sebuah rahasia atau misteri akan segera terungkap di hadapan Anda. Bersiaplah untuk wawasan baru yang mungkin mengubah pandangan Anda. 4. Gatal di telapak tangan kanan. Tiba-tiba merasakan gatal di telapak tangan kanan pada 11 Oktober dipercaya sebagai pertanda akan menerima uang atau keuntungan finansial yang tidak terduga dalam waktu dekat. Ini adalah sensasi yang menandakan energi uang sedang mendekat. 5. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Jika pintu atau jendela di rumah Anda tiba-tiba terbuka sendiri tanpa sebab jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa ada energi baru yang masuk. Bisa jadi kesempatan atau kabar penting yang akan segera tiba. Sambutlah dengan hati terbuka, namun tetap waspada. Saken sakahum, snif etunoch, mimpi di malam ini. Malam 11 Oktober adalah waktu di mana alam bawah sadar kita berkomunikasi dengan alam semesta. Tabir yang tipis memungkinkan pesan-pesan dari alam gaib menembus ke dalam mimpi. Mimpi-mimpi pada malam ini syarat akan makna mendalam dan petunjuk dari alam gaib. Jangan anggap remeh setiap gambaran yang muncul. Mimpi tentang air jernih yang mengalir. Melambangkan pembersihan jiwa, awal yang baru, dan keberuntungan finansial yang lancar. Ini adalah tanda bahwa semua rintangan emosional dan materi akan teratasi, membawa kedamaian dan kelimpahan. Mimpi tentang pohon tua berbuah lebat, mengisyaratkan kesuburan, kelimpahan, dan hasil kerja keras yang akan segera terwujud. Jika buahnya ranum dan manis, panen Anda akan sangat memuaskan, melampaui ekspektasi. Ini adalah simbol dari usaha yang berbuah manis. Mimpi tentang terbang bebas di angkasa, menunjukkan kebebasan dari beban, pencerahan spiritual, dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang selama ini membelenggu. Ini adalah ajakan untuk melepaskan ketakutan dan mencapai potensi tertinggi Anda, melihat perspektif baru. Mimpi tentang bertemu orang yang sudah meninggal. Ini bukan sekadar nostalgia atau kerinduan. Arwah leluhur datang untuk memberikan pesan, nasihat, atau peringatan penting. Perhatikan setiap perkataan atau tindakan mereka dalam mimpi Anda, karena itu adalah petunjuk berharga yang bisa mengubah arah hidup Anda. Mimpi tentang kunci atau gerbang. Jika Anda bermimpi menemukan kunci atau melihat gerbang yang terbuka atau tertutup, ini adalah representasi langsung dari energi pembuka hari ini. Kunci yang ditemukan berarti Anda akan menemukan solusi. Gerbang yang terbuka melambangkan peluang baru, sedangkan gerbang yang tertutup mungkin berarti ada halangan yang harus Anda atasi. Tratu Frikelakum, Rosjenie Vetodin, yang lahir di hari ini.
Mereka yang lahir pada 11 Oktober diberkahi dengan jiwa yang penuh pembukaan dan transformasi. Mereka adalah individu yang memiliki intuisi kuat, mampu melihat jauh ke depan, dan seringkali menjadi jembatan antara ide-ide lama dan baru. Mereka terlahir sebagai pemimpin visioner, namun dengan hati yang penuh kasih dan keinginan untuk menyatukan. Mereka memiliki kemampuan alami untuk memahami kompleksitas masalah dan menemukan solusi yang inovatif, seringkali melalui pendekatan yang tak terduga. Daya tarik mereka terletak pada kebijaksanaan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi orang lain untuk berubah. Kelemahan mereka mungkin adalah kecenderungan untuk terlalu idealis atau mudah terbawa perasaan, membuat mereka rentan terhadap kekecewaan. Tetapi ini juga yang membuat mereka menjadi sosok yang menginspirasi dan penuh empati. Sepanjang hidup, mereka akan terus belajar dan beradaptasi, selalu mencari cara untuk membuka gerbang-gerbang baru, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mereka adalah pembawa pesan perubahan dan pembawa harapan, ditakdirkan untuk meninggalkan jejak positif di dunia. Asegi Erebrenpatua, Imenyiniki, pemilik nama yang beruntung. Dalam tradisi yang lebih luas, pada hari ini diperingati nama-nama seperti Agnes, Maria, Filipus, Yohanes, Andreas, Lukas, Natalia. Jika nama Anda atau orang terdekat Anda adalah salah satu dari ini, energi hari ini akan semakin kuat memengaruhi Anda. Mari kita lihat nama Yohanes atau John. Mereka yang bernama Yohanes sering digambarkan sebagai individu yang bijaksana, berjiwa besar, dan memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan perdamaian dan pengertian. Mereka memiliki karisma alami yang menarik orang lain, dan kemampuan untuk membimbing mereka melalui masa-masa sulit dengan kebijaksanaan. Mereka adalah pembuka jalan yang sejati, seperti Paus Yohanes 12 sendiri, ditakdirkan untuk membawa terang dan membuka pikiran orang lain. Prabiwande, tradisi dan ritual, menyelaraskan diri dengan energi hari ini. Pada 11 Oktober, dengan tabir yang menipis, melakukan ritual yang tepat dapat membuka jalan bagi keberkahan dan perlindungan. Ini adalah saat yang tepat untuk menyelaraskan diri dengan energi kosmik dan memohon petunjuk dari alam gaib. Lakukanlah dengan niat tulus dan hati yang bersih. Tabibiyata wasaku kam di 1. Ritual pembersihan diri dengan air embun, sucikan jiwa, jemput rezeki. Tujuan: membersihkan energi negatif yang melekat pada diri, menyambut energi positif yang mengalir pada hari ini, dan membuka jalan rezeki serta peluang baru dalam hidup. Ini adalah ritual penyucian batin dan fisik. Apa yang dibutuhkan? Segelas air bersih, sebaiknya air embun yang terkumpul di pagi hari 11 Oktober. Jika tidak memungkinkan, air sumur atau air keran yang diendapkan semalam juga dapat digunakan, karena niat adalah yang utama. Kapan dan bagaimana? Ritual ini harus dilakukan sebelum matahari terbit, pada pagi hari 11 Oktober. Ambillah segelas air embun yang telah Anda siapkan. Hadaplah ke timur, di mana matahari akan segera muncul, dan pejamkan mata sejenak. Bayangkan semua beban, kekhawatiran, energi negatif, dan segala bentuk kesialan yang selama ini melekat pada diri Anda larut dalam air yang Anda pegang. Kemudian ucapkan dalam hati atau berbisik dengan khusyuk. Dengan restu alam semesta, aku sucikan jiwa dan ragaku. Biarlah semua yang menghalangi lenyap, dan semua yang baik datang kepadaku. Semoga rezeki mengalir jernih seperti air ini, dan pintu-pintu keberuntungan terbuka lebar. Setelah itu, percikan air ke wajah, leher, dan pergelangan tangan Anda dengan lembut. Minumlah seteguk kecil air tersebut sebagai simbol penyerapan energi positif. Apa yang dilakukan setelahnya? Sisa air bisa disiramkan ke tanaman di halaman rumah sebagai simbol menyebarkan energi positif ke sekitar dan memberkati bumi. Rasakan sensasi ringan dan kesegaran yang memenuhi diri Anda sepanjang hari, seolah-olah beban telah terangkat. Faidgamanuharemewa. 2. Ritual persembahan bunga 7 rupa di persimpangan jalan.
Hormati penjaga, jaga langkah Anda. Tujuan: menghormati roh penjaga di persimpangan jalan yang seringkali dianggap sebagai pintu gerbang dimensi lain, memohon perlindungan dari mara bahaya dan kelancaran dalam setiap perjalanan hidup, baik secara fisik maupun spiritual. Apa yang dibutuhkan? 7 jenis bunga dengan warna dan aroma berbeda, misalnya melati, mawar merah, kenanga, kamboja putih, sedap malam, kantil kuning, dan dahlia ungu. Bunga-bunga ini melambangkan keberagaman alam semesta. Sedikit beras kuning sebagai lambang kemakmuran, dan dupa atau kemenyan untuk menarik energi spiritual. Kapan dan bagaimana? Ritual ini paling baik dilakukan setelah matahari terbenam pada 11 Oktober di persimpangan jalan yang sepi dan jarang dilalui orang. Letakkan bunga-bunga tersebut dalam sebuah wadah kecil atau di atas anyaman daun. Taburkan beras kuning di atasnya. Nyalakan dupa atau kemenyan di samping persembahan. Dengan sikap hormat dan sedikit membungkuk, ucapkan doa permohonan kepada roh penjaga agar melindungi Anda dan keluarga dari segala bentuk gangguan, kecelakaan, dan musibah, serta memberikan kelancaran dalam setiap langkah. Wahai penjaga persimpangan, hamba haturkan persembahan tulus. Lindungilah langkah hamba dari segala aral melintang. Bukakan jalan rezeki, jauhkan dari segala halangan yang tak kasat mata. Semoga kedamaian menyertai kami. Apa yang dilakukan setelahnya? Segera tinggalkan tempat itu setelah ritual selesai, tanpa menoleh ke belakang. Biarkan persembahan tetap di sana semalaman, sebagai bentuk penghormatan yang berkelanjutan. Awredakun Larpuru 3. Ritual kunci harapan. Buka pintu takdir Anda. Tujuan: membuka pintu rezeki yang terhambat, menarik jodoh impian, atau mewujudkan keinginan yang selama ini terasa terkunci dan sulit dicapai. Ini adalah ritual manifestasi yang kuat. Apa yang dibutuhkan? Sebuah kunci yang sudah tidak terpakai atau kunci baru yang dibeli khusus untuk ritual ini. Kunci lama melambangkan melepaskan masa lalu. Kunci baru melambangkan awal yang segar. Selembar kertas kecil yang bersih dan seutas benang merah. Warna merah melambangkan energi dan keberanian. Kapan dan bagaimana? Lakukan ritual ini pada malam hari 11 Oktober, di tempat yang tenang dan minim gangguan, idealnya di bawah cahaya bulan. Jika memungkinkan, tuliskan keinginan terdalam Anda, satu keinginan spesifik pada kertas kecil. Gulung kertas itu menjadi silinder kecil dan ikatkan pada kunci dengan benang merah. Pegang kunci di tangan Anda, pejamkan mata, dan bayangkan dengan sangat jelas keinginan Anda sudah terwujud. Rasakan energi positif, kebahagiaan, dan rasa syukur, seolah-olah impian itu sudah menjadi kenyataan. Ucapkan 3 kali dengan penuh keyakinan. Kunci ini membuka, kunci ini mengikat, gerbang harapan terbuka lebar untukku. Terwujudlah kehendakku atas restu alam semesta. Apa yang dilakukan setelahnya? Simpan kunci ini di tempat yang aman dan tersembunyi, seperti di dalam lemari pakaian, laci pribadi, atau di bawah bantal, sampai keinginan Anda terwujud. Jangan pernah menceritakan ritual ini kepada siapapun, karena rahasia adalah bagian dari kekuatan manifestasinya. Kapan sakelire? Tradisi kuliner, sajian penuh makna. Pada hari ini, tradisi kuliner cenderung sederhana namun syarat makna, sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan berkah. Makanan yang disajikan adalah simbol harapan, kesuburan, dan keseimbangan hidup. Bubur merah putih. Ini adalah hidangan klasik yang melambangkan keseimbangan hidup, harmoni antara baik dan buruk, serta syukur atas ciptaan. Warna merah dari gula aren dan putih dari beras ketan, disajikan dengan sedikit santan kental dan sedikit garam, adalah simbol doa untuk kehidupan yang selalu seimbang dan penuh berkah. Setiap suapan adalah doa untuk kedamaian. Jajanan pasar tradisional.
Makanan ringan seperti klepon, bola ketan isi gula merah, getuk, singkong parut, cenil, bola tepung tapioka, atau kue putu, kue beras bambu, sering disajikan. Jajanan ini melambangkan kekayaan hasil bumi, kemanisan hidup, dan kesederhanaan. Menikmatinya berarti menerima berkah alam dan mensyukuri hal-hal kecil yang sering terlupakan. Buah-buahan lokal, terutama buah yang sedang musim panen di daerah Anda, seperti pisang, pepaya, atau mangga, disajikan sebagai persembahan atau disantap bersama keluarga. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap alam yang terus-menerus memberikan rezeki dan kelimpahan. Berbagi buah-buahan ini juga mempererat tali persaudaraan. Walaupun glavni zapretidnya, jangan langgar, hindari kemalangan. Pada hari istimewa 11 Oktober, dengan energi yang begitu kuat dan tabir yang menipis, ada beberapa larangan yang harus ditaati dengan ketat. Melanggarnya dipercaya dapat menarik kesialan, mengundang energi negatif, dan bahkan mengusik ketenangan alam gaib. Dengarkan dengan saksama dan hindarilah perbuatan ini agar hidup Anda senantiasa dalam lindungan dan keberkahan. Om Tri Harakam 1. Dilarang menggunjing atau berbicara buruk tentang orang lain. Alasan mistik. Pada hari ini, energi kata-kata dipercaya memiliki kekuatan berlipat ganda, seperti mantra yang diucapkan. Menggunjing atau berbicara buruk tentang orang lain akan menarik energi negatif yang kuat, mengubah setiap kata buruk menjadi kutukan yang, menurut kepercayaan, akan kembali kepada Anda sendiri dalam bentuk karma. Ini adalah bentuk ketidakadilan verbal yang merusak aura Anda. Konsekuensi. Pelanggaran. Hubungan sosial Anda akan rusak dan penuh konflik. Reputasi Anda akan tercoreng, dan Anda akan menarik konflik yang tidak perlu ke dalam hidup Anda. Lidah Anda bisa menjadi bumerang yang melukai diri sendiri, dan orang lain akan menjauh dari Anda. Kami Marahubahri 2. Jangan meminjamkan uang atau barang berharga. Alasan mistik. Hari 11 Oktober adalah tentang menjaga energi dan kekayaan. Anda tetap utuh, mengonsolidasikan apa yang Anda miliki. Meminjamkan uang atau barang berharga di hari ini dipercaya akan mengalirkan. Rezeki Anda keluar, membuatnya sulit kembali. Ini seperti membuka keran yang menguras energi finansial Anda. Konsekuensi. Pelanggaran. Anda mungkin akan mengalami kesulitan finansial yang tak terduga, kehilangan barang yang dipinjamkan karena tidak dikembalikan, atau terperangkap dalam utang piutang yang rumit dan tak berujung, menciptakan lingkaran kemiskinan. Panggibarahun Pradu 3. Menghindari, memulai perjalanan jauh tanpa persiapan matang. Alasan mistik. Energi hari ini dapat membuat tabir antara dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis. Perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual atau fisik yang memadai dapat menarik perhatian, makhluk tak kasat mata, atau membawa kesialan. Jalan yang Anda tempuh bisa penuh dengan godaan dan bahaya tersembunyi. Konsekuensi. Pelanggaran. Perjalanan Anda bisa dipenuhi rintangan yang tak terduga, kecelakaan kecil, atau bahkan kesurupan bagi mereka yang lemah iman dan tidak memiliki perlindungan spiritual. Anda mungkin tersesat secara fisik atau spiritual, jauh dari tujuan yang diharapkan. Powidaramantabam 4. Dilarang bersikap sombong atau angkuh. Alasan mistik. Ini adalah hari di mana kerendahan hati sangat dihargai oleh alam semesta dan roh leluhur. Kesombongan akan menyinggung entitas penjaga yang mengawasi, memicu kemarahan alam semesta yang dapat bermanifestasi sebagai kesialan. Anda akan terlihat kecil di mata alam. Konsekuensi. Pelanggaran. Anda akan menarik energi negatif berupa kesialan, kemalangan yang beruntun, atau bahkan penyakit yang sulit disembuhkan. Keberuntungan akan menjauh dari Anda, dan Anda akan menghadapi banyak hambatan dalam setiap usaha. Kaberina D. 5. Jangan mengeluh atau menyalahkan nasib. Alasan mistik.
Mengeluh di hari ini sama saja dengan menolak berkah yang ditawarkan alam semesta. Energi negatif dari keluhan akan menumpuk di sekitar Anda dan menghalangi datangnya keberuntungan, menciptakan lingkaran viktimisasi yang tak berkesudahan. Konsekuensi pelanggaran. Anda akan terjebak dalam lingkaran kesialan yang berulang. Kesulitan akan terus berdatangan tanpa henti, dan hati Anda akan dipenuhi keputusasaan yang sulit dilepaskan, membuat Anda kehilangan harapan. Poeseran dan Tatik 6. Hindari menebang pohon besar tanpa izin spiritual. Alasan mistik. Pohon-pohon tua, terutama yang berukuran besar dan telah hidup lama, seringkali dianggap sebagai rumah bagi roh atau makhluk gaib. Menebangnya tanpa ritual izin yang tepat di hari ini dapat membangunkan kemarahan mereka yang dapat membawa malapetaka. Ini adalah pelanggaran terhadap keseimbangan alam. Konsekuensi pelanggaran. Keluarga Anda mungkin akan mengalami sakit-sakitan yang misterius. Usaha Anda bisa bangkrut tanpa sebab jelas, atau bahkan mengalami musibah yang tidak terduga sebagai balasan dari roh penjaga pohon yang terusik. Wafi Wahadi 7. Jangan membiarkan rumah terlalu gelap atau kotor. Alasan mistik. Rumah yang gelap dan kotor adalah sarang yang sempurna bagi energi negatif dan makhluk halus untuk bersembunyi. Pada hari ini, dengan tabir yang tipis antara dunia, mereka lebih mudah masuk dan menetap di lingkungan yang tidak terawat. Ini adalah undangan bagi energi buruk. Konsekuensi pelanggaran. Energi rumah akan terasa berat dan pengap. Anggota keluarga mudah sakit, sering bertengkar, dan rezeki sulit datang. Aura rumah akan menjadi suram dan tidak menyenangkan, mengusir kebahagiaan. 8. Dilarang berdebat dengan orang tua atau sesama. Alasan mistik. Rasa hormat adalah kunci keberkahan dan harmoni dalam hidup. Berdebat, terutama dengan orang yang lebih tua atau sesama, adalah bentuk ketidakhormatan yang akan memutus aliran restu dan kebijaksanaan dari leluhur serta lingkungan sekitar. Energi perselisihan merusak aura positif. Konsekuensi pelanggaran. Anda akan kehilangan bimbingan berharga, mengalami hambatan dalam karir atau pendidikan, dan hubungan personal akan terganggu. Anda akan merasa terisolasi dan tidak didukung oleh lingkungan sekitar. Rabbi Abasidanu Dun 9. Jangan membuang makanan dengan sembarangan. Alasan mistik. Makanan adalah berkah dari alam dan Sang Pencipta yang harus dihargai. Membuangnya sembarangan di hari ini dianggap sebagai penghinaan dan penolakan rezeki. Ini adalah tindakan yang tidak menghargai proses alam dan kerja keras yang telah dilakukan. Konsekuensi pelanggaran. Anda mungkin akan mengalami kekurangan, kesulitan mencari nafkah yang terus-menerus, atau selalu merasa tidak cukup, seolah rezeki sulit bertahan dan mengalir lancar dalam hidup Anda. Kramendiaduhu, pasti, hindari, mengeluarkan kata-kata kasar atau makian. Alasan mistik. Seperti menggunjing, kata-kata kasar memiliki energi destruktif yang sangat kuat. Pada hari ini, energi tersebut berlipat ganda dan dapat menarik karma buruk kepada Anda dan keluarga. Kata-kata adalah manifestasi dari pikiran dan niat, dan kata-kata negatif dapat menciptakan realitas negatif. Konsekuensi pelanggaran. Lingkungan sekitar akan menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Anda akan dikelilingi oleh energi kemarahan dan frustrasi, menciptakan lingkaran negatif yang sulit diputus. Ingatlah, setiap hari adalah pelajaran. Setiap tradisi adalah jembatan menuju kebijaksanaan kuno. Semoga di 11 Oktober ini, Anda menemukan cahaya petunjuk, keberkahan yang melimpah, dan perlindungan dari semua yang tak kasat mata. Tetaplah terhubung dengan akar-akar spiritual Anda. Dengarkan bisikan alam, dan selalulah hormati batas-batas yang tak terlihat. Sampai jumpa di perjalanan misteri berikutnya.